Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak semuanya kelas 3, apa kabarnya? Apa kabarnya? Sehat semuanya ya. Pinter, solih soliha. Anak-anak semuanya jangan pernah lupa itu ya. Hari ini Ustadz khusus menerangkan untuk kelas 3 materi kemuhammadiyaan bab keempat semester 2 tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dilihat di buku paketnya. Pelajar Muhammadiyah itu siapa? Ya anak-anak semua itu. Ya, oke. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz berdoa untuk kalian semuanya yang sedang aktivitas berkegiatan, semoga semua kegiatannya dijadikan catatan amal solih di sisi Allah SWT. Yang sedang sakit, semoga kalian tetap cepat sembuh. Yang sedang bahagia, tetap ingat sama Allah. Yang sedang kesusahan, semoga mendapatkan jalan keluar. Yang sedang bepergian, semoga perjalanannya dilancarkan, dilindungi oleh Allah sehingga sampai tempat tujuan dan kembali lagi ke rumah. Amin insyaallah. Nah semuanya lanjut. Perhatikan tentang pelajar Muhammadiyah itu semuanya adalah tentang kamu, tentang kalian, tentang bagaimana menjadi pelajar Muhammadiyah. Di buku paket kalian sudah jelas, di sana ada 6 sifat ya, 6 sifat atau sikap wajib yang dimiliki oleh seorang pelajar Muhammadiyah. Yang pertama, giat belajar. Nah, itu yang kemarin tugasnya. Ini sambil mengingatkan materi yang kemarin. Giat belajar, kemudian rajin beribadah. Itu 2 ini materi yang pertama Ustadz sampaikan, kalian harus menjaga 2 ini. Yang pertama ya, menjaga 2 ini. Apa itu 2? Giat belajar, rajin beribadah. Nah, dari kata-katanya saja sudah jelas. Giat belajar, ya belajar, terus belajar. Apapun itu harus dipelajari. Termasuk belajar di sekolah, belajar di rumah, belajar dengan teman, belajar dengan ustadz-ustadzah, belajar dengan orang tua, ayah bunda, belajar kelompok, belajar dengan kawan tetangga, belajar dengan kakak kelas atau adik kelas, belajar dengan pedagang. Loh, Ustadz, dengan pedagang itu belajar apa? Belajar berdagang. Kemudian pokoknya semua yang yang mengandung ilmu itu belajar. Tidak hanya di sekolah, jadi di jalan. Loh, Ustadz, di jalan itu juga belajar. Belajar apa? Belajar mengetahui lalu lintas, belajar mengetahui rambu-rambu, belajar mengetahui bagaimana berkendara yang baik. Itu belajar, semuanya belajar. Tapi itu belajar kehidupan. Ya, belajar di ruang tamu. Loh, Ustadz, di ruang tamu juga belajar. Belajar apa? Belajar bagaimana kita menerima tamu, bagaimana kita mempersilahkan tamu, berbicara dengan tamu. Berbicara itu juga belajar bagaimana tata krama berbicara kita dengan orang di atas kita, atau usianya lebih tua, atau usianya lebih muda, itu seperti apa, atau seusia, itu bagaimana cara berbicaranya, itu ada belajarnya ya, karena harus belajar itu, namanya etika. Kemudian rajin beribadah. Nah ini wajib, karena kita beribadah yang wajib seperti sholat, puasa Ramadan itu senantiasa dilakukan. Sholatnya harus ditata, sholatnya harus rajin, sholatnya tepat waktu, harus baik sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan rukun ibadahnya. Menjadi teladan kalian kalau di rumah seperti itu. Puasa sunnah atau sholat sunnah dilakukan, tetap dilakukan. Kenapa harus sunnah dilakukan? Sunnah itu apa sih kakak? Ya mas ya. Sunnah itu, ibadah sunnah itu jika dilakukan mendapatkan pahala, jika tidak dilakukan
rugi. Makanya harus dilakukan. Kenapa rugi? Sudah tidak mendapatkan dosa, kenapa tidak dilakukan? Loh, tidak mendapatkan dosa. Iya, kalau sholat wajib kita tinggalkan, kita berdosa. Tapi kalau sunnah, kita tidak berdosa, tapi rugi tidak dilakukan. Makanya anak-anak semuanya di rumah, kalau sholat wajib, sekalian sholat sunnahnya. Mumpung dapat pahala, bukan mumpung tidak dapat dosa. Bukan. Kalau tidak dapat dosa, rugi kalau tidak dilakukan. Jadi itu ya, ditanamkan dalam pikirannya. Senantiasa melakukan yang sunnah. Wajib, ya wajib dilakukan. Sunnah tetap dilakukan. Seperti itu. Lanjut kemudian yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Wah ini, mumpung di rumah, seperti yang disampaikan saat kemarin, berbakti kepada orang tua. Orang tua minta tolong belikan ini, belikan itu. Iya segera. Minta tolong melakukan ini, lakukan itu, segera. Kalau itu kebaikan, semua itu kalau diperintahkan oleh orang tua, ya dilakukan kakak. Ya seperti itu. Jangan lupa. Kemudian itu tadi, kalau bicara sama orang tua, harus punya unggah-ungguh, sopan santun. Ya, anak-anak, perhatikan kalimat kalian kalau berbicara dengan orang tua. Ya, perhatikan. Jangan sampai ceplas-ceplos, jangan sampai gerusa-gerusu kupuh. Harus dipikirkan setiap kata yang keluar dari lisan kalian. Jika itu kalian berbicara dengan orang tua, maka harus wajib diperhatikan. Jangan sembarangan, bahaya. Karena nanti kalau kedua orang tua kita mendoakan yang baik untuk kita, maka itu akan terkabul. Ya, ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua, terutama ibu. Ya, laknat Allah itu ada di laknat orang tua, terutama ibu. Ya, jangan lupa yang sopan. Lendo, tolong belikan ini. Nggih bunda, nggih mama, nggih ibu. Gitu. Itu salah satu contoh kecil ya. Kalian harus yang baik. Kemudian menghormati dan taat kepada guru. Wah, ini sama orang tua, guru itu sama. Ya, perhatikan setiap ucapannya, didengarkan setiap ucapannya, diresapi semua pesannya. So kalian akan menjadi anak yang baik, anak yang bermanfaat bagi orang tua, bagi guru, bagi teman-teman, dan semuanya, terutama dari manfaat kalian itu untuk agama dan negara. Selanjutnya yang kelima adalah berakhlak mulia dan berprestasi, yang nomor 6. Nah, ini yang Ustaz mau jelaskan. Pelajar Muhammadiyah dituntut untuk meneladani perilaku akhlak Nabi Muhammad SAW. Ada satu cerita ketika sahabat menanyakan kepada Aisyah. Aisyah itu istri Rasulullah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Nah, itu kan Aisyah itu istri Rasulullah. Ada satu sahabat yang menanyakan, wahai Aisyah, seperti apakah akhlak Rasulullah? Seperti apakah akhlak Nabi Muhammad SAW? Kemudian Aisyah menjawab tanpa ragu, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Semua di dalam Al-Quran itu adalah dicontohkan dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin contoh Nabi, pertama pelajari Al-Quran, kemudian aplikasikan, praktekkan dalam kehidupan. Nanti bisa tanya sama guru ngajinya. Ya, kalian sudah menghafal Al-Quran? Berarti sebagian akhlak itu ada di dalam diri kamu, ada di dalam diri kalian untuk diaplikasikan, dipraktekkan. Bagaimana akhlak Nabi? Kalau bicara itu rendah, menghormati orang lain. Kalau berperilaku itu baik, selalu memperhatikan, selalu menghormati orang lain, selalu tersenyum, selalu berbaik sangka, selalu berkata yang baik, selalu berpikiran baik, selalu melakukan yang baik. Semuanya baik, seperti itu. Kemudian berprestasi, yang nomor 6. Pelajar Muhammadiyah diharapkan memiliki prestasi,
prestasi akademik maupun pengembangan diri. Berarti kalian itu kalau pandai dan cerdas, tidak harus berprestasi di akademik. Akademik itu apa, Ustadz? Ada matematika, ada IPA, ada bahasa Inggris, ada semua pelajaran-pelajaran itu namanya akademik. Tapi kalau kalian berprestasi di tapak suci, itu non akademik. Selain akademik, ada tapak suci, olahraga, jadi atlet, semuanya. Jadi kalian bisa berprestasi dimanapun, ada panah, berenang, semuanya bisa, terserah. Itu juga prestasi. Tidak harus kalian ikut semuanya, tapi fokus dengan satu hobi kalian yang bisa sekolah bimbing, yang bisa dibina oleh orang tua menjadi prestasi. Itu. Kemudian anak-anak jangan lupa terakhir tugas kalian adalah menuliskan ciri-ciri sikap kalian, ya. Menuliskan sikap kalian yang ada dalam diri kalian yang sudah pernah ada, yang sesuai dengan Ustadz sampaikan tadi, giat belajar, rajin beribadah. Apakah sudah kalian melakukan itu? Tolong ditulis pada buku tulis kalian, boleh sebanyak-banyaknya yang kalian punya sifatnya, ya, bebas, tapi yang baik-baik. Kemudian yang buruk-buruk gak usah ditulis, cukup dihilangkan dalam diri kalian. Yang jelek-jelek dihilangkan dari diri kalian, yang baik-baik ditulis, dikirimkan ke Ustaz. Ya, tugasnya ya. Jangan lupa itu. Kemudian LKS-nya, LKS kalian di halaman pertama sudah kalian pelajari tentang thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi itu menuntut ilmu, mencari ilmu, bersekolah, mencari pendidikan, itu namanya thalabul ilmi. Faridatun itu wajib. Faridatun itu wajib, maknanya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, wajib ala, di atas atau kepada, kulli muslimin, setiap orang-orang Islam. Kita kan orang Islam, wajib untuk menuntut ilmu. Yang ciri pertama sifat di pelajar Muhammadiyah tadi apa? Giat belajar. Itu kan menuntut ilmu. Itu sudah salah satu contoh buat kalian ya. Tadi di halaman LKS halaman 2 kalian tuliskan pendapat kalian di halaman 2 itu tentang gambar, yang gambar 1 dan gambar 2. Gambar 1 itu anak berkelahi, gambar 2 itu anak-anak yang mengaji. Dari sana kelihatan apa pendapat kalian, melihat seandainya teman kalian ada yang bertengkar, melihat seandainya teman kalian ada yang mengaji, itu pendapat kalian apa? Itu ya. Jadi 2 tugasnya dipaket sama di buku LKS. Kalau dipaket kalian tadi kerjakan di buku tulisnya, kalau di LKS kerjakan di LKS-nya halaman 2. LKS-nya halaman 2, buku paketnya itu menuliskan di buku tulis tentang sifat-sifat kalian yang kalian miliki, yang baik, yang jelek, yang buruk tidak usah ditulis, cukup dihilangkan dari diri kalian. Terima kasih anak semuanya, jangan lupa tetap semangat belajarnya. Jadi anak yang keren, anak yang soleh-solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa. Cip.